Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di pembahasan materi kali ini adalah tentang seputar tenses. Jadi latihannya sudah Miss Lee share, berikut adalah pembahasannya. Nomor 1, I have been learning English for 7 years now. Tenses yang digunakan pada kalimat tersebut adalah present perfect continuous. Jadi keywordsnya pada kalimat tersebut adalah for 7 years now, yang menandakan bahwa aktivitasnya telah dimulai di masa lampau dan terus berlangsung hingga sekarang. Jadi kalau disimpulkan itu, kalau kita melihat ada time signal durasi dari dulu sampai sekarang dan belum selesai, itu tensesnya pakai present perfect continuous. Ya, jadi present perfect continuous itu ciri-cirinya atau rumusnya adalah have been verb ing. Oke. Nomor 2, but last year I did not work hard enough for English. That's why my marks were not really that good then. Jadi pada kalimat di atas tenses yang digunakan adalah simple past. Kata kuncinya terdapat pada kata last year. Jadi kalau simple past tandanya adalah verb 2. Dan berhubung di sini kalimatnya yang pertama adalah negatif, maka pakai did. Jadi verb 2 auxiliary dari bentuk auxiliary kedua dari do adalah did. Did not work. Jadi worknya kembali ke verb semula, verb 1. That's why my marks, makanya nilaiku were not. Jadi were not, ya. Verb kedua dari is adalah was. Nah, berhubung di sini adalah marks itu nilai banyak ya, lebih dari 1 jamak, maka pakai were, ya. Were not. Nomor 3, as I want to pass my English exam successfully next year, I will study harder this term. Pada kalimat pertama, tenses yang digunakan adalah present simple atau simple present, dan pada kalimat kedua adalah simple future. Kenapa? Ya, karena si pembuat soal memang ingin menyampaikan kalau ini rentang waktunya itu memang pakai simple present, yaitu kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan kenyataan sebenarnya. As I want, karena aku ingin gitu ya. As I want to pass, karena aku ingin lolos atau lulus bebas. I will study. Jadi di sini pakai will karena aku akan. Karena pengen itu jadi akan ngapain gitu ya. Nomor 4. During my last summer holidays, my parents sent me on a language course to London. Aktivitas yang komplit pada masa lampau, maka tensesnya digunakan juga simple past. Jadi ada di sini keterangannya adalah last summer holidays, last year, last week. Jadi bebas itu pasti pakai simple past. Yang mana ditandai dengan verb kedua dari send, S-E-N-D berubah menjadi S-E-N-T. Sent me. Selanjutnya nomor 5, it was great and I think I have learned a lot. Kalimat pertama menggunakan simple past, yang kedua menggunakan present simple, dan present perfect karena dampak hasilnya masih bisa dirasakan sampai sekarang. Nah, kalau kita bisa bahas sedetailnya ya, it was great itu maksudnya waktu itu menyenangkan ya. Jadi was itu menandakan verb kedua dan ngasih tahu kalau kejadiannya itu udah selesai. Jadi waktu itu menyenangkan. And I think itu artinya menurutku. Jadi kalau menurutku sekarang ya kayak mengutarakan sesuatu, opini atau definisi sesuatu. Jadi pakai verb 1. I have learned a lot di sini maksudnya mau ngasih tahu kalau aku udah ya. I have learned, aku sudah belajar banyak. Jadi kalau kita mau bikin kalimat sudah tanpa ada tanpa ada keterangan waktu, maka pakai present perfect ya, have plus verb 3. Jadi maksudnya masih bisa dirasakan sampai sekarang itu, sekarang masih terngiang-ngiang gitu ya. Jadi aku udah belajar banyak. Selanjutnya, but while I was doing the language course, I met lots of young people from all over the world. Jadi kalimat pertama adalah aktivitas yang sedang terjadi hanya pada periode tertentu di masa lampau, yaitu past continuous. Kalimat kedua, aktivitas yang terjadi ketika aktivitas pada kalimat pertama sedang berlangsung, yaitu past simple.
Jadi kalau disimpulkan, ketika kalian mau membuat kalimat dua kejadian yang berurutan, jadi waktu itu kan but while I was doing, tapi saat aku sedang kursus. Jadi waktu aku sedang kursus, I met lots of young people from all over the world. Jadi waktu aku sedang kursus, aku ketemu banyak orang dari seluruh penjuru dunia. Jadi ada dua kejadian ya. Sedang dulu, habis gitu simple past. Oke, jadi ada dua kejadian konsepnya kapan kita menggunakan tenses ini. Jadi kita akan menggunakan tenses past continuous, yaitu but while I was doing, itu ketika ada dua kejadian ya. Yang mana kejadiannya itu ketika aku sedang kursus terus aku ketemu banyak orang. Nomor 8, there I noticed how important it is to speak foreign language nowadays. Di sana aku paham atau aku menyadari atau aku baru ngeh, itu bisa, how important, betapa pentingnya untuk ngomong bahasa asing zaman sekarang. Jadi untuk kalimat pertama menggunakan simple past dan kedua menggunakan simple present. Kenapa? Ya karena hal yang diungkapkan itu merupakan fakta yang tidak berubah hingga sekarang. Jadi kalau yang there I notice itu maksudnya aku sadar dulu, baru ngasih tahu kalau sebenarnya ngomong bahasa asing itu memang penting untuk zaman sekarang, era sekarang gitu. Nomor 9, now I have much more fun learning English than I had before the course. Kalimat pertama adalah simple present ya, have itu, dan kalimat kedua menggunakan simple past. Nah untuk signal time-nya itu now. Now itu nggak harus diartikan, memang diartikan sekarang ya, cuma dia itu nggak sedang memiliki kesenangan, sedang bukan, nggak bisa. Kenapa? Karena have di sini nggak bisa dipakai having karena berhubungan dengan perasaan. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan perasaan nggak bisa pakai ing ya. Now I have much more fun. Jadi sekarang aku senang belajar bahasa Inggris gitu. Dan I had before, daripada sebelumnya ya. Had before di sini pakai simple past. Jadi sebelumnya aku nggak begitu senang. Jadi tapi sekarang aku senang. Nah karena berhubungan dengan senang perasaan maka nggak bisa dipakai present continuous. Jadi pakainya simple present ya karena berhubungan dengan perasaan. Nomor 10, at the moment I'm revising English grammar. Present continuous ya, karena ada time signal at the moment. Jadi at the moment diartikan saat ini. Saat ini aku sedang merevisi bahasa Inggrisku. Maksudnya grammarnya, tata bahasa Inggrisku. Nomor 11, and I have already begun to read the text in my English textbooks again. Dan aku sudah memulai. Jadi kalau kita mau bikin kalimat sudah, maka tensesnya itu pakai present perfect. Ya, jadi sudah. Ditandai dengan already bisa, nggak pakai already juga bisa. Jadi selama tensesnya itu present perfect, maka dia artinya sudah. Aku sudah tahu, I have known, I have begun, aku udah memulai. Jadi tanpa already pun bisa pakai present perfect. Selama kita mau memaksudkan kalau artinya sudah. Selanjutnya nomor 12, I think I will do one unit every week. Jadi ini termasuk rencana ya. I think, aku rasa atau menurutku. Jadi I think itu pakai simple present karena memang berhubungan dengan perasaan. Lagi ya, I think. Menurutku, pendapatku, atau aku rasa. Jadi itu pakai simple present. Kemudian untuk kalimat selanjutnya bebas mau pakai tenses apa aja, berhubung di sini memang berhubungan dengan every week. Every week itu maksudnya setiap minggu yang akan datang yang dimaksudkan di soal ini, maka kita pakai simple present ya. Jadi I think I will do. Jadi aku rasa aku akan mengerjakan 1 unit setiap minggu. Jadi sebuah rencana ya. Nomor 13, my exam is on 15 May. So there is not any time to be lost. Kalimat pertama menggunakan simple present karena sudah terjadwal sebelumnya ya. Jadi kedua itu juga termasuk kalimat yang sudah terjadwal ya. Jadi karena kalimat terjadwal dia pakai simple present. Kemudian untuk selanjutnya juga pakai simple present ya karena memang kenyataannya seperti itu. Jadi nggak ada waktu lagi yang harus terbuang gitu.
And so there is not any time to be lost. Jadi nggak boleh ada waktu yang terbuang. Nomor 14, if I pass my exam successfully, I will start an apprenticeship in September. Jika aku lolos ujian ya, aku akan memulai magang di bulan September. Jadi kalimat menggunakan if itu akan dijelaskan lebih detail pada materi selanjutnya, maka formulanya seharusnya if, simple present atau simple future ya. Jadi if I pass, jadi kalau aku pass itu pakai simple present, I will berarti simple future gitu aja ya. Kalau simple present berarti simple future, gandengannya gitu. And after my apprenticeship, maybe I will go back to London to work there for a while. Setelah aku menyelesaikan magangku, mungkin aku akan balik ke London untuk bekerja di sana untuk beberapa saat. Jadi kalimat ini merupakan asumsi atau harapan, maka tenses yang digunakan adalah future simple ya, atau simple future. Oke, untuk catatannya, pada present perfect terdapat beberapa time signal yang merupakan penanda perfektif ya. Maksudnya penanda kalau itu memang perfect. Jadi pertama yaitu adanya durasi kemudian contohnya ada for 5 hours, for 30 years, for a week, dan lain sebagainya. Intinya diawali dengan kata for tapi menunjukkan menunjukkan durasi. Atau bisa juga pakai since juga. Since itu sejak ya, semenjak kapan sampai kapan. Misalnya since 1975, since 5 o'clock gitu. Selain itu juga ada just, already, sama yet, yang artinya just, already, sudah, yet, belum, ya itu pakai perfect ya. Pokoknya yang menandakan perfect itu. Contohnya kayak we have already written our reports. Kita udah selesai nulis laporan. We have just written our reports. Kita baru saja nulis laporan kita gitu. Jadi kalau just diartikan baru saja, kalau already diartikan sudah. Yet hanya digunakan dalam kalimat negatif ya. Contohnya kayak kita belum nulis ya. We have not written our reports yet. Jadi teman-teman kalian nggak harus terpatok sama yet juga ya. Kalau kita mau bikin kalimat belum, bisa juga yet-nya dihapus. Jadi we have not written itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau kalian melihat ada kata-kata yet di paling akhir kalimat, maka otomatis artinya belum. Untuk di materi kali ini ternyata ada juga yang menanyakan, Sir, untuk nomor 15 kenapa John and Andreas pakai S di belakang nama? Ya, jawabannya itu namanya apostrophe S ya. Jadi di belakang itu penanda kepunyaan. Misalnya Ardi's book berarti buku miliknya Andi atau bukunya Ardi. Oke, untuk tambahannya untuk past perfect dan past continuous tidak bisa berdiri sendiri menjadi kalimat tunggal karena biasanya mereka dibahasakan dengan past simple atau sebagai penjelas ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian mendapati atau kalian ingin menggunakan sebuah tenses yang berhubungan dengan past continuous atau past perfect, mereka itu tidak bisa berdiri sendiri. Mereka harus ada penjelas kalimat yang lain, yaitu tenses yang lainnya. Berikut contohnya. Past perfect dan past simple dengan penghubung before sama after. Misalnya kalau past perfect digandengin sama past simple. John had gone to the store before he went home. Jadi kejadian yang lebih dulu adalah mana? Ya. Jadi kejadian yang lebih dulu adalah John had gone to the store. John pergi dulu ke toko sebelum dia pulang, ya. Jadi kejadian yang lebih dulu itu pakai past perfect. Past perfect tandanya apa? Had plus verb 3 habis gitu simple past. Yang selanjutnya after. Jadi antara before sama after ya. Past simple dulu, habis gitu after, kemudian past perfect. Contohnya John went home after he had gone to the store. Jadi kalau after dibalik aja. John pulang setelah dia pergi ke toko. Kejadian yang lebih dulu adalah tetap yang pergi ke toko. Gitu ya, mau dibolak-balik boleh. Yang penting yang kejadian yang lebih dulu itu pakai past perfect, habis gitu simple past. Nah untuk selanjutnya past continuous gandengannya past simple. Dan penghubungnya ada when sama while. Jadi ada dua kejadian yang hampir berbarengan gitu ya, ketika atau selagi. Jadi lebih sering itu past continuous digandengin sama past simple. Contohnya, I was watching TV when you came home. Aku sedang nonton TV saat kamu pulang. Jadi kejadiannya itu hampir berbarengan ya. Jadi waktu aku nonton TV, kamu pulang. Seperti itu. Jadi penandanya ada when, ada while.
Mau dibalik juga bisa, past simple while past continuous. You came home while I was watching TV. Kamu pulang saat aku sedang nonton TV. Well guys, demikian penjelasan dari Miss Lee seputar tentang pelatihan tenses ya. Jadi semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah Miss Lee jelasin. Kalau misalnya belum jelas silakan ditanyakan ya. Ditanyakan Japri, ditanyakan lewat komen di sini juga boleh. Langsung saja biar banyak yang paham, tambah paham semakin berkah ya. Amin. Oke, terima kasih sudah mau menonton dan mau mendengarkan penjelasan dari Miss Lee yang mungkin buat teman-teman bikin bingung. Silakan langsung ditanyakan. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.